Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Anggraini dari guru di SMA Negeri 6 Pinggir. Saya calon guru penggerak dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, angkatan 6. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas saya, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul titik 1, yaitu tentang pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Wardi Suryaningrat. Profil beliau adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia atau lebih dikenal dengan Bapak Pendidikan Nasional. Melalui perjuangannya di bidang politik dan pendidikan, ia menjadi sosok yang amat sangat dihormati dan mendapatkan berbagai posisi penting di pemerintahan, yaitu menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1950 dan mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai pahlawan nasional pada tahun 1959. Perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan salah satunya adalah mendirikan perguruan taman siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922. Selanjutnya, menerbitkan brosur dan majalah Wasita di tahun 1928 sampai 1931. Selain menerbitkan brosur majalah Wasita, beliau juga menerbitkan majalah Pusara, yaitu di tahun 1930. Dan juga beliau telah menciptakan lagu atau gending Asmaradana Wasita Rini yang diperuntukkan bagi para anggota wanita taman siswa di tahun 1926. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang ada di modul koneksi antar materi ini, yaitu apa yang saya sebagai seorang guru percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Baik, saya akan mencoba menjawabnya yang sesuai dengan kondisi yang saya alami selama ini. Selama ini saya berpikir bahwa anak atau peserta didik adalah seperti sebuah kertas kosong yang harus kita isi dan tulis kertas tadi dengan ilmu, pengetahuan, dan berbagai macam ragam keterampilan yang kita punya. Dan tugas saya sebagai seorang guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kompetensi yang saya miliki. Dan apa yang saya berikan kepada peserta didik tersebut adalah sebagai suatu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Pembelajaran adalah proses membuat seluruh peserta didik aktif di setiap aktivitas pembelajarannya. Pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai pendidik sangat dominan. Pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar di dalam ruang kelas, karena biasanya pembelajaran di luar kelas dilakukan oleh guru olahraga, guru tari, guru prakarya, dan lain-lain. Saya lebih terfokus ke tuntutan kompetensi sesuai kurikulum dan cenderung melaksanakan pembelajaran sesuai apa yang tertulis dalam kurikulum dan harus menyelesaikan dalam satu semester sesuai dengan target kurikulum. Dalam pembelajaran di kelas, saya terfokus untuk target kurikulum dengan mengajar, memberikan tugas. Saya berpikir sangat mudah dalam mengajar karena memberikan materi. Tugas dan anak bisa mengumpulkan tepat waktu tanpa merefleksikan tentang pembelajaran yang memerdekakan anak. Dan saya juga sering mengeluh karena ada sebagian anak yang tidak mengumpulkan tugas, sulit diatur, dan lambat berpikir walaupun soal-soal atau tugas itu sudah sangat mudah saya berikan dan materi itu sudah saya jelaskan. Baik, untuk pertanyaan kedua saya akan mencoba menjawab, yaitu apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Lambat laun saya berpikir konsep pengajaran saya berubah setelah mempelajari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara.
Saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek adalah salah di dalam pembelajaran di kelas. Seharusnya merekalah subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib menghamba pada anak dengan segala ketulusan hati. Pendidik juga harus menuntun di sini adalah anak diberi kebebasan. Namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Beberapa perubahan yang saya rasakan setelah mempelajari filosofis Ki Hajar Dewantara ini yaitu sistem among dalam pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas saya berlandaskan sistem among. Pembelajaran yang dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek bukan objek. Karena anak adalah pusat pendidik. Dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup mereka agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya. Menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik dan memiliki potensi dalam dirinya. Dalam sistem among, anak dididik di sekolah sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidik sebagai Tuturi Handayani berperan menuntun, mengasuh, membimbing anak sesuai kodratnya agar jiwanya merdeka lahir dan batin. Guru memberikan kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai. Dari yang tadinya hanya menuruti instruksi akan merubah menjadi merdeka belajar. Karena anak bukanlah kertas kosong lagi seperti pemikiran saya saat ini, tapi mereka sudah punya garis yang harus kita tebalkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Kita sebagai pendidik menjadi pemimpin yang memerdekakan dan memberi teladan, memberi semangat, memberi dorongan, serta mengayomi peserta didik. Guru menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran sebagai mitra belajar bagi peserta didik. Seperti kata KHD, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan Tuturi Handayani. Karena tujuan dari pendidikan kita harus berfokus pada murid, dan murid. Pendidik adalah penuntun, sehingga dalam pembelajaran di sekolah, tugas guru menuntun, membimbing peserta didik dalam mencari dan menemukan konsep-konsep teori dan membantu mereka menerapkan konsep teori yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya, sehingga anak-anak atau peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan hidupnya. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan ketiga. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Saya akan mencoba menjawab yang akan saya terapkan agar kelas saya atau lingkungan saya lebih baik dan mencerminkan pemikiran KHD adalah saya harus menjadi panutan buat siswa-siswa saya. Maka dari itu saya harus menunjukkan perilaku dan berbudi pekerti yang baik itu dari tutur kata, sopan santun, gaya bicara, dan lain-lain. Selanjutnya, sebagai seorang pendidik saya harus disiplin dalam waktu datang ke sekolah. Di akhir tulisan saya tentang refleksi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara ini, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk lebih memahami tentang dasar pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, sehingga kita dapat mentransformasikan perubahan ekosistem belajar yang terpusat pada anak dan anak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fasilitator, Ibu Anita SPD MPD, pendamping pengajar praktik kami yaitu Ibu Arianti, dan sahabat rekan seperjuangan CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Bengkalis. Terima kasih juga kepada rekan-rekan Ibu Novita Wulandari, Ibu Novi Susanti, Ibu Rika, Ibu Dwi Astuti, Ibu Rika Aman. Salam bahagia selalu dari saya, Ika Anggraini, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Bengkalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selalu bahagia.